sahabat DNTV, berjumpa lagi dengan kami. Saat ini kami sedang berada di kediamannya wartawan senior tokoh Indonesia, yaitu Bapak Robin Simanullang. Kami akan mengkonfirmasi tentang berita-berita yang saat ini viral di media sosial tentang hal-hal yang terjadi di salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat. Ikuti terus bincang-bincang kami bersama Bapak Robin Simanullang, DNTV Inspiratif Terpercaya. Berjumpa lagi dengan kami dalam bincang-bincang santai bersama wartawan senior kita, yaitu Bapak Robin Simanullang. Kita akan mencoba membahas tentang informasi apa saja yang bisa kita gali dari beliau tentang apa yang saat ini sedang viral di media sosial. Semoga dari bincang-bincang ini kita mendapatkan pencerahan ataupun keilmuan untuk kita bisa berpikir seimbang dalam kita membuat sebuah keputusan. Oke, sahabat DNTV, kita langsung berbincang dengan Pak Robin Simanullang. Kembali Pak, pertanyaan yang saya mau sampaikan berkenaan dengan informasi yang saat ini muncul di media sosial, baik yang pro ataupun yang kontra, ya kan, tentang sebuah lembaga pendidikan, ya kita sebut namanya Al Zaitun. Nah, bagaimana menurut Bapak memahami tentang berita-berita ini? Karena Bapak kan salah satu orang yang memang tahu banyak tentang Al Zaitun. Bahkan kalau di dalam satu tausiahnya saya itu, Bapak sudah dikatakan sebagai sahabatnya Al Zaitun. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan dan pemirsa DNTV. Mengenai kontroversi Al Zaitun, nah itu memang sudah sejak tahun 2000-an. Jadi bagi saya pribadi itu hal yang menarik sebagai seorang jurnalis. Jadi waktu itu kontroversi itu ada, sama kita juga ada email ya di Toko Indonesia, website Toko Indonesia waktu itu saya buka untuk mengeksplor para tokoh di Indonesia. Jadi ada yang menulis surat, ini Toko Indonesia udah bisa menulis profil seorang kiai berkelas dunia di Indramayu Al Zaitun. Tapi ada juga email yang mengatakan bahwa di sana itu dia kiai sesat, garis keras, dan dituduh sebagai presiden NI, gitulah. Dan itu sebagai seorang jurnalis kita kan menarik, kita mau selami kebenarannya. Dan sudah ada beberapa saya baca kebetulan referensi sebelum, karena tradisi wartawan seharusnya sebelum menemui seseorang kita sudah harus pelajari lebih dulu backgroundnya. Jadi kita tidak datang dengan kosong, ya sudah tahu kita, walaupun harus perlu dicek. Jadi kami ke sana langsung disambut. Di sana ada prosedur karena penghuninya saat itu 12.000. Selain santri juga para karyawan
waktu itu masih sangat aktif pembangunan infrastruktur di beberapa bagian. Jadi semua prosedur ya harus kita Ikuti. penuhi lah. Iya. Administrasinya apa dari siapa, walaupun secara resmi kita sudah ada komunikasi diminta datang, tapi prosedur itu harus kita penuhi. Di sana tidak boleh bawa rokok antara lain. Jadi karena rokok di sana itu menjadi jendela narkoba. Jadi itu dilarang ketat. Jadi sesudah itu kita dipersilahkan meninjau berbagai infrastruktur sampai asrama putri pun kita suruh masuk melihat kondisinya. Nah, itu kan asramanya sangat sehat lah ya, sehat gitu. Untuk ukuran pesantren, Pak. Modern Iya. gitu lah. Sebagai gambaran kemodernannya waktu itu tahun 2002 itu santri sudah minum dari keran. Oh, ada ya? Wah, air minumnya sudah dari keran pada waktu itu. Nah, itu kan berarti teknologinya sudah sedemikian. Itu 2000 awal. Nah, sesudah itu semua kita disuruh, saya masuk ke bidang studi yang saya anggap sangat penting. Apa sebenarnya isi pembelajaran di tempat itu? Sehingga dikatakan sesat tadi, Pak ya. Ternyata itu sesuai dengan apa kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Dan yang paling saya buru bagaimana pengajar pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Itu lebih maju menurut saya Di sana. daripada pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah negeri. Itu Pancasilanya di sana benar-benar, istilah saya itu, dihabitualisasi, tidak secara hanya verbal, itu dipraktekkan, tidak hanya dalam pengajaran tapi dalam sikap sehari-hari. Jadi sesudah itu kita wawancara dan kontroversi itu demikian bertolak belakang. Iya. Malah sarang teroris Iya. gitu. Betul. Tapi kita lihat di sana itu santri pakai dasi, pakai jas, itu sangat universal. Gak ada di situ santri pakai sarung, berarti pakai apa namanya, gamis. Itu para gurunya pun kayak manajer perusahaan internasional kan. Itu ya seperti Pak Ustaz Abdul Halim yang melayani kita pertama, dia pakai jas, pakai dasi. Itu kelas-kelas perusahaan dunia lah melayani kita. Nah, itu antara lain. Jadi kontroversi itu ternyata ya sudah kebal mereka. Kalau saya lihat. Iya. Jadi kenapa tidak ditanggapi, saya bilang. Iya. Biarkan aja. Kita berkarya saja. Nanti karya kita yang akan membuktikan kebenaran apa yang kita lakukan. Itu secara garis besar ya. Lalu kontroversi itu berlanjut terus. Kontroversi paling dahsyat itu tahun 2011. Tahun 2002 juga sudah, karena itu dibumbui dengan
tanda kutip dibunuh, semacam penelitian kata. Ada penelitian dari Majelis Ulama, ada penelitian dari Kementerian Agama, dan itu saya baca semua seperti apa bentuk penelitiannya. Ya, kita menghormatilah penelitian itu kalau disebut penelitian. Tetapi saya mengambil kesimpulan, ini salah satu referensi, tetapi tidak menjadi sumber primer. Gitu kan? Karena dia penelitiannya itu ya sangat sepihak. Jadi tidak memberi solusi yang netral, objektif. Jadi ya nggak usah saya sebut, tapi di buku ini saya tulis, saya jelaskan. Oh, di buku pertama Pak Robin tentang Al Zaitun ya. Dan kemudian itu hampir setiap awal tahun negara itu dihembuskan juga. Isu garis keras ini, malah ada cuci otak segala macam gitu. Tapi saya di sana tentram banget. Itu beda Pak ya, apa informasi yang Bapak dapat dengan informasi yang rame dengan yang saya alami. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya akan menulis Al Zaitun dengan kebenarannya yang ada di tempat itu. Jadi saya eliminir, karena kontroversi yang di luar itu, apalagi itu menyangkut akidah, ya saya membatasi diri. Walaupun mengenai garis keras, teroris, apa, nah itu saya tidak perlu tanggapi. Tetapi saya hanya fokus di dalamnya, di mana sarangnya teroris itu. Kayaknya sangat tidak ada peluang teroris di sana. Di sana itu benar-benar kita nikmati Islam itu Islam rahmatan lil alamin. Maka saya bilang itu bagi orang-orang yang beranggapan atau merasakan ada Islamophobia, datanglah ke Al Zaitun. Seperti apa Islam itu, dan mudah-mudahan Islamophobia itu akan hilang. Itu gambarannya. Dan itu pernah saya tulis, inilah Islam milenium ketiga yang akan menjadi poros dunia. Seperti apa sebenarnya Islam rahmatan lil alamin itu, tidak hanya dalam khutbah, tapi dalam pergaulan sehari-hari. Kalau di sana saya welcome. Ya itu kesaksian saya yang saya alami. Saya tidak mengatakan apakah yang dikatakan orang itu salah atau benar. Itu mereka punya lah. Kita hormati pandangan mereka, namanya persepsi kan. Tapi saya berusaha tidak hanya persepsi. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, ya itu saya terjemahkan, walaupun tetap ada persepsi, tapi dengan kenyataan yang saya hadapi di sana. Jadi belakangan kontroversi tentang sholat itu. Iya. Bapak ada di sana pada waktu itu. Saya salah satu, walaupun tidak terlalu disorot, walaupun disorot juga. Ada saf pertama, ada perempuan, yaitu Umi yang istrinya Syekh. Oh, Umi istrinya Syekh. Panji Gumilang sendiri. Di sana ya tentu seorang ibu yang sangat dihormati. Dia sangat dihormati dan persis di sebelah saya. Dan memang ibu ini
Kalau dengan saya, bukan hanya Syekh lah yang bersahabat. Ibu ini sangat merasa bersaudara lah saya di situ. Jadi benar-benar seorang ibu yang harus kita muliakan lah ya. Saya merasakan itu kalau hubungan dengan keluarga Syekh juga, putra putri. Jadi itu menjadi masalah karena di saf pertama. Iya. Nah, itu apa itu fikih akidah atau apa itu saya tidak masuk ya. Tapi saya melihatnya itu ibu itu seorang ibu yang patut dimuliakan di pondok pesantren itu. Di situ aja saya melihat. Dan kebetulan saya dulu di samping beliau. Iya. Jadi tidak ada pikiran jelek di situ. Walaupun berdekatan ya. Karena itu mulia kan. Lalu itu menjadi viral, dipersoalkan, ya bolehlah ya. Itu silakan karena itu tidak menjadi tradisi kali ya. Tetapi mungkin Syekh juga punya pertimbangan lain yang bisa saja itu mungkin hari ini masih ditolak. Mungkin 50-100 tahun yang akan datang bisa saja kan sejarah perkembangan agama itu kan Terus berkembang. Itu tidak hanya terjadi di Islam, di Kristen itu gereja saya lah. Itu baru berapa puluh tahun yang lalu seorang pendeta perempuan ada gitulah kira-kira. Jadi tapi ada tahapan berikutnya. Wah itu pendeta perempuan itu tidak ada masalah. Walaupun dari dulu mungkin sudah lama tidak masalah, tapi masih jarang lah. Jadi ada saatnya. Sekarang ya walaupun tidak mempersamakan, tapi saya yakin itu ada perkembangan. Karena agama itu kan ada sejarah masing-masing. Nah, kemudian viral. Nah itu kita hormati karena itu belum lazim mungkin ya, tapi Syekh ya, mungkin punya pertimbangan lain. Kemudian saya ada di saf pertama juga, ada pertanyaannya dahlan sekarang waktu kita berbincang-bincang beliau datang ke itu dalam rangka wisuda. Saya juga datang bertemu pada malam hari sebelum acara itu berbincang-bincang. Pertanyaan beliau itu menarik. Apakah saya tidak menyesal membuat ibu di saf pertama dan membuat Robin Manulang juga ada di saf pertama. Ada jawaban saya ya, menarik juga jawabannya. Jadi itu dinamika ya, dan itu boleh aja kontroversi. Tapi saya tidak mau masuk ke Karena itu yang saya nikmati di Al Zaitun itu adalah rahmatan lil alamin, sesuai dengan nama masjid. Dan masjid rahmatan lil alamin itulah pusat dari segala kegiatan di Al Zaitun itu. Di situ itulah pusatnya. Dan saya sudah biasa di situ. Di Masjid Al Hayat ada masjid satu lagi. Kalau di situ sholat, kalau saya ada satu ruang khusus. Kalau di gereja kami itu dinamakan itu konsistori. Nah, tempat para pelayan gereja yang akan melayani kebaktian
belum berkumpul di situ, kan gitu kan. Oh ini saya lihat saya dengan para pengurusnya atau ustaz-ustaz senior berada di situ. Dan kalau saya ada di Al Zaitun, saya pasti dipanggil untuk ada juga di tempat. Duduk di situ, Pak. Duduk di situ, Nah. di ruangan itu. Iya pasti. Kalau saya nggak ada, pasti di mana Pak Rubin, Oh, pasti dicari. Dan saya pasti duduk di ruangan itu. ruangan itu di samping beliau berbincang. Jadi kemarin itu juga saya sudah ada. Saya sebenarnya udah ambil kursi di tempat agak Ke pinggir. pinggir itu juga di pelataran kan luas itu. Iya, Tapi kaca itu kan. betul. Dari situ kita sudah bisa menikmati apa yang Sampaikan di dalam masjid. masjid. Tapi waktu ngobrol di dalam tanda kutip konsistori itu, kemudian masuk Pak Robin. Wah bagaimana? Itu kan sudah ada kursi. Ya udah saya memang situasinya karena itu sebuah kehormatan. Ya, saya masuk, duduklah di situ. Dan itu kan suatu ibadah yang khusus. Iya, saya lihat khusus Saya sekali tidak Pak di begitu sana. paham arti sholatnya Iya. itu, tapi saya memandang mereka itu sedang khusyuk menyembah Allah SWT yang dimuliakan dan Nabi junjungannya kan gitu. Ya, saya berusaha juga menikmati situasi itu. Karena di Al Zaitun itu kita tidak pernah disebut orang kafir. Oh, Kita disebut orang beriman. Kita orang-orang beriman gitu. Sebagai orang beriman. Jadi nggak pernah kita dibeda-bedakan. dianggap sebagai orang kafir di situ. Sebagai orang beriman. Jadi sebagai orang beriman, ya saya juga kan bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang saya yakini. Ya, Yang dalam sejarah, kalau kita bicara sejarah jangan dulu bicara dogma. Itu kan Allahnya Ibrahim yang disembah oleh agama Samawi, Yahudi, Kristen dan Islam. Dan itu yang disebut oleh Syekh waktu saya pertama kali memperkenalkan diri, soal bagaimana kita menyebut namanya dan bagaimana cara kita menyembahnya. Jangan tanya siapa yang benar, kan gitu. Tapi kita sama-sama beriman, itu saja. Jadi jangan kita dibedakan, gitu. Betul, saya sepakat, saya memahami itu. Saya terdidik dengan itu. Itulah kira-kira. berkesan sekali ya. Pak. Nah, jadi bagi saya itu kehormatan. Tapi mungkin bagi yang lain mengganggu penglihatannya. Ya, itu tidak bisa kita larang kan. Iya. Nah, tapi kita tidak bermaksud dan mereka juga tidak bermaksud aneh-aneh di situ kan. Hanya hargalah. Saya setia di sini. Iya. Menikmati khutbah. Kalau saya nikmati khutbah di situ, tidak otomatis saya menjadi Islam. Kan? Iya. Saya sudah terdidik toleransi dalam cara pandangnya Syekh Al Zaitun. Jadi toleransi itu tidak mentolerirkan dogma yang kita yakini. Kalau bahasa Syekh itu aplikasi dari akidah. Toleransi itu aplikasi dari akidah, dari agama yang kita anut, bukan mendegradasi. Itu. Iya. Jadi
Jadi bahasanya toleransi tidak mentolerirkan iman atau dogma, tetapi nilai-nilai kemanusiaan dalam dogma iman itu semestinya menjadikan kita manusia yang lebih toleran. Oke. Gitu. Baik Pak, saya sering mendengar Pak, dalam tausiah yang Syekh Al-Zaitun sampaikan tentang merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu. Nah, kalau menurut Pak Robin, seperti apa pemahaman itu Pak? Jadi kalau saya ya, beliau ini kan mempelajari agama yang dianutnya itu tidak hanya sekedar textbook itu gitu. Ya. Selain membaca Al-Quran, dia membaca kitab-kitab para nabi yang lain. Saya kira dalam rukun iman kali itu ya, percaya kepada kitab-kitab dan para nabi itu oleh beliau itu benar-benar dicari. Jadi cara beliau untuk mendalami agamanya itu sangat istimewa menurut saya, kebebasan berpikirnya. Ya. Itu kali yang beliau bahasakan, merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ini. Nah, saya juga pernah tanya, ini aja itu sebenarnya dari segi aliran itu lebih cenderung Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Anwar, atau yang lain gitu. Ya. Beliau mengatakan Islam itu merdeka pikir, merdeka roh, ini itulah. Itu sudah tahun 2000-an, kan sekarang gitulah. Oh, berarti liberal dong, saya bilang. Iya. Oh tidak, itu beda lagi nanti konotasinya katanya. Merdeka saja, kira-kira. Jadi kita menjadi Islam yang merdeka pikir, merdeka roh, merdeka. Jadi kalau ada di sini santri Muhammadiyah mau dibawa kemana dia atau NU? Ya. Lalu di sini kita didik menjadi NU atau Muhammadiyah yang baik. Itu kira-kira. Jadi dia tidak mempertentangkan itu, tapi ada satu pola cara berpikir kali yang menurut saya itulah kali yang disebut email yang masuk sama kita itu, bahwa itu ada seorang kiai ulama kelas dunia, ya. Jadi artinya yang cara memahami agamanya itu sudah tidak terkurung lagi gitu. Kalau saya pahami, jadi beliau memahami agama, ajaran Islam itu ya dengan merdeka itu kan, itu kepikiran. Terlepas dari kontroversi yang ada selama ini tentang Al-Zaitun, Pak Robin, kenyataannya hari ini Al-Zaitun tetap berjalan dan tetap, kalau Pak Robin sampaikan tadi, tetap terus berkarya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini untuk bangsa Indonesia, Pak Robin? Sebegitu kuatnya ya Pak Panji ini tidak menggubris tentang apapun yang disampaikan oleh siapapun. Jadi salah satu sejak saya menginjakkan kaki di Al-Zaitun sudah dikumandangkan, bukan sekarang aja gitu. Itu ada
istilah di sana Indonesia harus kuat. Dan itu pekik itu bisa dikumandangkan itu tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di dalam masjid. Pra Indonesia harus kuat. Jadi keindonesiaan Al Zaitun itu bagi saya gitulah ya. Kalau kita mau belajar bagaimana Indonesia semestinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang penduduknya di sana itu tidak dilazimkan menggunakan istilah mayoritas-minoritas, tetapi secara populasi tidak bisa kita hilangkan itu, ya kan? Jadi yang penduduk Indonesia yang mayoritas secara populasi Islam dan dengan cara berpikir di Al Zaitun itu yang merindukan Indonesia yang kuat, dengan dasar negara 5 nilai-nilai dasar yang itu universal, dan beliau bilang itu ideologi modern. Mana ideologi modern itu bisa kita tafsir secara terbuka ya. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi menurut saya kemajuan Indonesia bisa disongsong dengan cara Al Zaitun. Belum secara teknisnya pun di situ wah, perlu studi banding para bupati, gubernur, kementerian, terutama Kementerian Pertanian, studi banding lah ke situ menurut saya. Al Zaitun. Ya. Sulit nggak sih Pak kalau kita mau berkunjung ke sana Pak? Kan hari ini dikenal oleh masyarakat luas Al Zaitun itu eksklusif. Saya seorang non-muslim dan menulis surat ke sana, nggak sampai sepekan langsung disambut tanggal sekian dan dijamu sedemikian rupa, sangat terbuka. Silahkan apa yang Anda mau dia. Mana kontroversi ada, mana bengkarnya, mana ininya, kan? Iya. Katanya pernah di sini teroris, kenapa? Kita tanya, tapi cara kita bertanya memang tidak interogasi. Kita mau pengen tahu gitu kan, itu kalau saya sebagai jurnalis kalau sifatnya menginterogasi, saya kira secara etis walaupun tidak dilarang itu di kode etik, tapi di kode etik saya, nah itu salah itu. Jadi kita harus menghormati narasumber, kemudian gaya bicara kita, cara bertanya kita yang kritis itu benar-benar narasumber rasakan bahwa dia ingin tahu kebenaran yang sebenarnya, dan itu dengan cara itu ya beliau sangat welcome, terbuka, dibuka semua, apa yang saya minta diserahkan. Itu kira-kira ini mengenai informasi ini dicari sampai kan sebelum santrinya ada kan duluan semacam leaflet diedarkan ya untuk mengajak orang supaya menyekolahkan anaknya di sana. Itu brosur yang pertama itu saya minta apa dicantumkan sih, dan itu sudah itu pusat toleransi dan perdamaian. Jadi yang dia tonjolkan pada saat mengundang santri-santri itu toleransi dan perdamaian, dan datanglah santri-santri dari
berbagai pelosok Nusantara, bahkan dari luar negeri, Malaysia, bahkan waktu itu dari Afrika. Iya. Nah, itulah kira-kira. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, dari tadi apa yang Bapak ceritakan tadi gitu kan, saya melihat gitu, ada kenyamanan yang Bapak rasakan ketika Bapak berada di Al-Zaitun. Sementara selama ini apa yang diinformasikan di media sosial ini sangat bertolak belakang. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadikan informasi ini bisa berbeda, Pak? Ya, berdasarkan hasil penelitian Bapak, bagaimana Bapak menggali informasi, kok bisa ada perbedaan-perbedaan itu? Bahkan yang selalu dimunculkan itu terkadang masa lalu Syekh gitu. Bahwa tadi seperti Bapak sampaikan sebagai imam negara Islam ataupun sebagai dari kalangan radikal dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak? Soal itu, apakah memang Syekh pernah dibayat menjadi NII dan bahkan menjadi presiden? Saya tanya juga itu sama beliau. Bukannya kita tidak tanya. Jadi beliau memberi jawaban, saya tidak pernah masuk NII dan tidak pernah keluar. Jadi proposal Al-Zaitun seperti apa pendidikan yang beliau impikan, emang sudah toleransi perdamaian. Bukan, jadi motto toleransi dan perdamaian itu tidak datang di tengah jalan. Itu sudah dari sejak proposal beliau mengajak rekan-rekannya untuk bersama-sama membangun sebuah kampus bersemangat pesantren dengan sistem modern. Jadi kita pelajari juga NII tahun berapa beliau lahir tahun berapa. Mungkin banyak lagi sekarang NII, tapi bukan NII yang kemarin, tapi itu secara ideologi ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam. Nah, itu kira-kira. Dan itu dalam sejarah Indonesia itu ada itu kan, ketika merumuskan Pancasila 1 Juni Bung Karno berpidato, kemudian dibentuk satu tim di PKI kalau nggak salah, dirumuskanlah Piagam Jakarta, mencantumkan dengan syarat syariah Islam bagi pemeluknya. Lalu pada persiapan kemerdekaan yang bersidang 18 Agustus menyepakati rumusan Pancasila yang final sebagai termaktub di dalam preambul pemegang Undang-Undang Dasar. Artinya, yang saya mau katakan bahwa yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam atau berdasarkan syariah Islam itu memang ada, gitu kan? Ada, dan sebagai sebuah negara demokrasi ya nggak bisa. Saya juga tidak sependapat itu ditumpas. Tapi kalau itu berbentuk organisasi dan melakukan aksi dan pengajaran kepada publik, itu tugas negara itu untuk memberi pembinaan kan gitu. Jadi kalau aspirasi yang seperti itu sampai Partai Masyumi sampai ini kan itu selalu dihormati. Tapi kalau sudah mau mengganti ideologi negara, sudah ada
pengajaran atau aksi, terutama aksi ke sana, itu tugas negara lah kan. Harus menegakkan konstitusi. Jadi terkait informasi, kenapa itu selalu kontroversial aja itu? Ya saya sebaik dari Al Zaitun, bagi seorang jurnalis ingin juga meyakinkan, walaupun yang saya lihat di situ benar-benar toleransi dan perdamaian itu sedemikian rupa, tapi saya temui juga Pak Hendro Priyono waktu itu. Iya. Karena saya tanya sebagai kepala BIN, Iya. sebenarnya Al Zaitun itu NII atau apa? Iya. Beliau dulu sebelum ada pemboman di Indonesia, masa beliau kepala BIN, dia mewanti-wanti ada teroris, ribut orang. Dia sebagai kepala BIN sudah mendeteksi, yang ternyata benar kemudian. Jadi saya tanya beliau, kebetulan saya beruntung bisa Ketemu. dapat waktu untuk menemui beliau. Ya, beliau jelaskan bahwa Presiden Megawati waktu itu diundang ke Al Zaitun dalam rangka pemancangan tiang pertama gedung pembelajaran Insinyur Soekarno. Lalu Presiden membawa ini ke dalam sidang kabinet. Ya. Karena Al Zaitun sudah kontroversi. Ya. Ditugaskanlah intelijen untuk meneliti Al Zaitun. seluruh bagaimana menyikapi undangan ini. Nah, disitulah BIN mengerahkan sumber dayanya meneliti Al Zaitun. Menurut beliau, berdasarkan hasil penelitiannya BIN, dan itu disampaikan di sidang kabinet berikutnya, bahwa yang menuduh Al Zaitun itu NII dan garis keras, sesungguhnya mereka lah yang garis keras, bukan Al Zaitun. Begitu. Itu disampaikan di sidang kabinet. Kemudian saya menulis buku ini. Iya. Saya minta beliau memberi kata sambutan. Saya bersilaturahmi lah ke rumahnya di Senayan. Bercerita beliau pernah dijumpai oleh kelompok-kelompok yang menggembar-gemborkan Al Zaitun itu NII, garis keras, sarang teroris gitu. Dibawa beberapa orang bahwa apa yang mereka bilang itu benar gitu lah kira-kira, untuk meyakinkan beliau. Terus saya jelaskan semua, karena sebenarnya penjelasannya sangat dahsyat. Tapi yang saya jelaskan yang tidak semua lah. Intinya begini, jawabannya, saya adalah berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya satu negara dengan Al Zaitun. Itu dia ya, negara kami sama, NKRI. Siapa yang memusuhi Al Zaitun karena saya satu negara dengan dia, itu adalah musuh saya. Itu jawaban saya, katanya. Itu langsung disampaikan sama Pak Hendro ke Pak Robin. Pak Hendro, saya minta dia bikin kata sambutan. Menurut saya Pak Hendro itu sangat yakin dengan penelitian BIN. Sampai detik ini yang konsisten dengan sikapnya tentang Al Zaitun itu, saya kira Pak Hendro. Pak Hendro Priyono ya banyak ya. Iya. Kalau tahun 2011-2012
isu yang kontroversi itu memuncak lagi, Iya. itu Pak Surya Darmadi. Ada statementnya Pak yang pernah Oh, disampaikan. sama. Oh sama. Saya tidak menemukan tanda-tanda ada garis keras di itu. Di sini saya tulis. Ya, itu dia menteri agama. Pada waktu Dan itu. menurut penelitian Kementerian Agama, menurut beliau itu tidak ada garis keras, aja pengajaran di sana semua baik-baik saja, nggak ada. Apakah saudara menginginkan saya untuk mengatakan bahwa Al-Zaitun itu garis keras atau saya tidak mungkin mengatakan itu karena saya tidak melihat tanda-tanda itu di sana. Saya kira itu pejabat yang berkompeten. Kalau pernyataan Menteri Agama kita tidak percaya. Kalau pernyataan seorang kepala bin Jenderal. yang benar-benar mengarahkan kekuatannya untuk meneliti juga tidak kepercayaan, lah bagaimana? Jadi bagi saya dua ini itu selain yang saya alami, itu nggak ada alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa Al-Zaitun di garis keras. Saya di situ nyaman. Ya enggak, keluarga sendiri malah saya menikmati, dan itu saya pernah sebut di kata sambutan. Saya minta saya beri kata sambutan gitulah. Pernah aneh. Ya, saya bilang bahwa saya adalah santri luar biasa gitu. Dan guru besar saya adalah Syekh Panji Gumilang. Dan saya yakin, saya bilang bahwa yang paling antusias mendengar setiap kata yang keluar dari Syekh Panji Gumilang adalah saya. Karena ketika kita berdialog bisa berjam-jam, yang lain sudah pada ngantuk-ngantuk. Kalau saya tidak pernah mengantuk mendengar beliau berbicara. Itu jadi para stafnya mungkin udah ngantuk-ngantuk, atau teman saya pun sudah bosan, tapi saya selalu antusias karena gagasan-gagasannya itu. Jadi kalau kita berdialog itu pasti meluncur sesuatu pikiran-pikiran yang baru gitu lah, kira-kira membuat imajinasi kita bisa lebih jauh gitu. Padahal itu selalu menurut pandangan saya itu landasannya tetap nilai-nilai Islam kan? Iya. Tapi nilai-nilai Islam yang tidak terisolir dari nilai-nilai universal. Ya? Jadi bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi kalau ada pendeta datang ke situ, bagi saya selalu saya bilang itu sering paling tidak sama Pak Pendeta itu. Bagi saya Pak Pendeta, saya hormat kepada pendeta. Dan Syekh ini bagi saya lebih pendeta dari pendeta. Tapi itu bisa disalah tafsir orang. Iya. Bilang, itu saya Panji Gumilang sudah jadi pendeta. Padahal bukan itu maksudnya. Nilai-nilai yang diajarkan itu dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh pendeta
itu bisa, padahal nilai yang diajarkan saya itu ya landasan imannya Islam ya. Tapi penyampaiannya itu benar-benar rahmatan lil alamin gitu kan. Ya, Itu masalahnya. luar biasa. Baik, terima kasih Pak Robin. Banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita Bapak tentang perjalanan Bapak, khususnya perjalanan Bapak dalam menggali informasi tentang Al Zaitun ini. Mudah-mudahan pemirsa DNTV bisa menjadikan informasi yang disampaikan Pak Robin ini sebagai Tapi ada satu lagi. boleh Pak? Saya bilang Ya. bahwa Syekh itu ada gagasan-gagasan besar, mimpi besar gitu, imajinasi besar tentang Indonesia. Jadi kalau kita ke Masjid Rahmatan lil Alamin, di ruang khusus itu Iya. pasang itu peta Indonesia. Itu mimpi Syekh. Lalu panjang kalau dijelaskan. Mimpi Indonesia harus kuat dengan landasan ideologinya yang modern itu. 5 nilai dasar. Dan saya melihat semacam ada kegelisahan Syekh, kegelisahan tanda kutip, melihat laju perkembangan Indonesia itu yang seharusnya mampu mandiri dan kuat, ya tetap tertatih-tatih dan tergantung kepada dunia luar. Padahal Indonesia mempunyai kekayaan yang sedemikian rupa, dan Al Zaitun bisa membuktikan dalam skop yang kecil bagaimana mereka bisa mandiri. Dan kalau dinilai sekarang asetnya Al Zaitun itu sudah lebih 20 triliun. Luar biasa Pak. Sudah lebih. Apalagi keresahan beliau itu, kan Indonesia ini samudra, maka ada Samudra Biru yang beliau membangun kapal sekarang. Direncanakan 9 kapal besar untuk menangkap ikan, dan dibangun sendiri. Pesantren Pak. Iya, pesantren sendiri. Mereka sendiri pembuatnya. Panggil orang ahli, dididik mereka, dan yang membangun kapal itu adalah mereka sendiri. Sekarang sudah hampir rampung 2, dan sudah mendapat izin untuk menangkap ikan di Laut Arafuru. Dan itu mereka minta berencana membangun 90 kapal sejenis, ya. Dalam waktu Ya bertahap. Tapi 12 lah yang mereka awal yang mereka minta izin ke pihak kementerian kelautan. Dan setahu saya 2 yang sudah mendapat izin. Dan kalau itu beroperasi, dan kapal itu direncanakan bisa menangkap ikan dan berada di lautan dalam itu bisa sampai 4-5 tahun dia baru pulang. Kan gitu. Ya. Dan ada kapal penjemput dan pensuplai kebutuhan dan mengganti ABK-nya kan. Jadi dari kapal itu dipindah ke kapal lain untuk dibawa ke daratan. Tapi kapal yang besar ini dia menangkap ikan sepanjang hari. Standby. Baru kemudian turunlah untuk kedok ya. Gitu. Ya. Jadi saya itu mimpinya, makanya dia juga berpidato itu pernah
life began at 70. Beliau sudah sekarang tahun ini umur 77 tahun, tapi masih energik. Kemarin pada usia 76 tahun ini saya tulis, karena kebetulan bersamaan tanggalnya dengan 1 Muharram. Ih, apa ini? Saya lihat, ini bersamaan ulang tahun saya ke-76. Ini saya tulis kemarin, I begin at 70. Dan itu adalah saya. Itu kira-kira Sudah beredar Pak, Pak Robin? ini beredar secara terbatas. Iya. Nah, isi gimana itu? Saya menggambarkan saya memulai hidup pada usia 70 tahun dan masih energi, dan yang lebih muda kalah Luar biasa. kalah dari beliau. Jadi usia 70 tahun tidak membuat orang itu menjadi tidak energi, tidak kreatif, tidak bisa berbuat lebih besar. Seolah-olah hanya anak muda yang punya masa depan. Iya. Saya membuktikan bahwa usia 70 tahun itu masih separuh bayar lah. Dan beliau sehat. Ya, gitu lah Baik kira-kira. Pak Robin, terima kasih Pak, luar biasa perbincangan kita pemirsa DNTV. Semoga perbincangan tadi bisa menjadi informasi bagi kita semua di dalam kita mensikapi setiap kejadian yang ada di masyarakat, khususnya di media sosial pada saat ini. Sahabat DNTV, inspiratif, terpercaya. Terima kasih Pak Robin. Luar biasa.